Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Saya percaya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam lindungan dan naungan daripada Tuhan. Dan kalau hari ini masih kita dapat kesempatan untuk bersaat teduh, sesungguhnya ini adalah saat yang penuh bahagia buat kita, ya. Dan mari kita nikmati saat-saat yang bahagia bersama Tuhan ini. Mari kita datang bersama kepada Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu.
Oh, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya, haleluya. 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 Oh Yesus, Terima kasih. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luluh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. oh, Kaulah pengharapanku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau yang layak dipuji, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sumber kekuatan kami, haleluya. Syukur bagimu, haleluya. Haleluya. Kami rasakan kasih Oh Yesus, Yesus, Yesus. haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Kepadamu lah kami menaruh percaya kami dengan sepenuhnya Tuhan. Amin. Apapun yang kami lihat secara kenyataan di depan mata kami saat ini tidak akan menggoyahkan iman kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Thank you. Kebenaran-Mu akan menjadi nyata suatu saat kelak Tuhan, cepat atau lambat. Karena itu kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Amin. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu.
urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena sungguh kami rindu Kau berbicara lewat kebenaran firman yang kami baca hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita telah sampai hari ini pada surat Yudas, ya. Puji Tuhan, kita telah sampai pada surat Yudas. Hanya ada satu pasal di dalam surat Yudas ini. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Surat Yudas. Salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelundup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa Ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya, seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang
dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Penutup, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya bahwa apa yang kita baca hari ini, Tuhan sudah berbicara pada kita masing-masing. Roh Kudus sudah mengajar pada saudara masing-masing. Tapi izinkan saya akan mengajak kita membaca ulang pada bagian ayat yang ke-16 dari kitab Yudas ini. Ayat yang ke-16. Mereka itu, yang dimaksud mereka itu adalah nabi-nabi palsu, ya, orang-orang yang dikatakan tidak benar, tadi yang kita baca itu. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan yang mengeluh tentang nasibnya. Wow. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Mari kita renungkan pada bagian yang pertama. Mereka itu adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Bapak Ibu, persoalannya adalah mungkin banyak dari antara kita ini pernah menggerutu bahkan mengeluh tentang nasib kita. Ya, kita mengeluh, kita menggerutu karena mungkin kita tidak dilahirkan sebagai anak orang kaya. Mungkin kita mengeluh, menggerutu karena kita tidak dilahirkan dengan ketampanan fisik, kecantikan fisik. Mungkin kita mengeluh, menggerutu karena kita merasa tidak dilahirkan sebagai orang yang pandai. Mungkin kita mengeluh, menggerutu karena hari ini pekerjaan kita tidak mengalami terobosan-terobosan, tetap begitu-begitu saja. Mungkin kita mengeluh, menggerutu karena hari ini kita sedang dalam kondisi sakit. Kita mengeluh, kita meratapi nasib yang kita alami. Dan banyak orang kadang berkata, ya sudahlah, ini nasib saya. Nasib saya memang buruk, nasib saya memang jelek. Nah, hari ini mari kita rubah perkataan-perkataan semacam ini. Karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup orang percaya itu bukan seharusnya mengeluh dan menggerutu, tetapi bersyukur. Amin. Sekalipun hari ini Bapak Ibu dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan susah, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Mungkin bagi orang dunia hal itu lumrah, tetapi kita tadi sudah belajar
mengeluh, menggerutu karena nasib. Itu justru adalah ciri-ciri orang-orang yang tadi tidak benar. Yang tadi dikatakan firman Tuhan tadi nggak benar itu. Ya, dan kita tentu tidak mau menjadi bagian orang-orang itu. Kita mau menjadi bagian orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Hari ini mari belajar, mulai hari ini mari belajar. Kita tidak lagi mengeluh, menggerutu tentang nasib kita, tetapi kita mensyukuri segala yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa buat kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sebagai manusia, siapa sih Tuhan yang tidak pernah mengeluh tentang nasib yang kami mungkin hadapi? Mungkin pernah kata-kata keluhan, kerutuan itu muncul. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami belajar bahwa bukan itu yang Kau mau. Tuhan lepaskan kami dari kebiasaan menggerutu, mengeluh, meratapi nasib kami. Seolah-olah kami adalah orang yang paling tidak beruntung. Padahal kami punya Tuhan yang sedang mengerjakan yang terbaik bagi kami. Beri kami iman percaya bahwa ketika kami bersyukur, justru kami akan melihat rencana Tuhan yang indah itu terjadi dalam hidup kami. Kuatkan hati kami. Jadikan kami orang-orang yang penuh ucapan syukur senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya berikan kesempatan untuk kita berdoa bagi nama-nama orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami tahu firman-Mu tidak pernah salah. Sekalipun mungkin kami tidak melihat sendiri, tapi kami tahu di luar sana ada banyak teman-teman saudara-saudara seiman kami yang seizin-Mu, Tuhan, mereka menghadapi kebencian yang begitu rupa dari dunia ini. Kami pernah mendengar beberapa dari antara mereka dipersulit dalam pekerjaan, dipukuli, bahkan ada yang diperkosa sebagai wanita, direnggut kehormatannya, keluarganya dihancurkan dan lain sebagainya karena iman mereka kepadamu. Dan hati kami menjerit ketika kami mendengar itu semua Tuhan. Mereka adalah saudara-saudara seiman kami. Tuhan, tolong kuatkan mereka dan keluarga mereka. Berikan damai sejahtera pertolongan-Mu Tuhan. Kalau boleh lepaskan mereka dari semua penderitaan, siksaan, aniaya itu Tuhan. Tolong mereka. Tolong umat-Mu Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia yang sangat kami cintai. Sungguh kami merindukan jamahan kuasa-Mu semakin terjadi atas Indonesia. Kiranya ada banyak jiwa-jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu di Indonesia. Kiranya di Indonesia pembangunan rumah ibadah tidak lagi dipersulit Tuhan, tetapi banyak tempat-tempat peribadatan Tuhan boleh dibangun di Indonesia, terutama untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya juga Kau memberkati Indonesia
dengan berkat yang berlimpah-limpah, sehingga negara ini boleh diangkat dalam bidang ekonomi, sosial, dan segala bidang-bidang yang lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya juga Tuhan tolong ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami. Ya Tuhan. Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, bahkan kami setiap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya melalui pengampunan-Mu tercurah berkat-Mu atas Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami semuanya hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, tolong tanamkan itu dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi. Sehingga kami boleh lebih efektif dan lebih luar biasa dalam melayani-Mu ya Tuhan. Bapak, kiranya juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Kau memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih kepada jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah iman, pengharapan dan kasih mereka boleh terus bertumbuh sampai akhir hidup mereka dalam nama Yesus. Sekalipun di luar sana ada banyak berita-berita bohong, kabar-kabar bohong, pelintiran memelintir ayat-ayat firman-Mu, menentang pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu kiranya menutup bungkus anak-anak-Mu, agar tidak ada satupun yang terpengaruh, agar kiranya tidak ada satupun yang dibodohi, tidak ada satupun yang terhilang karena ini, tetapi semuanya mereka Tuhan bertahan di dalam Tuhan sampai akhir hidup mereka dalam nama Yesus. Bahkan dalam nama Yesus, jemaat-jemaat ini boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang dalam kondisi sakit, baik yang saat ini mungkin sedang mengikuti saat teduh ini, baik yang mungkin hari ini ada di rumah sakit, di rumah, di berbagai tempat dimanapun. Bagi setiap orang yang sakit ini kami berdoa, Tuhan kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang dalam kondisi saat ini mengalami masalah-masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, tolong ampuni. Tunjukkan salah kami di mana. Tunjukkan Tuhan, dan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Tolong, tolong. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa Bapa, kiranya Kau memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kemenangan demi kemenangan kiranya Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus terikat berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang silakan saya berikan kesempatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk pergumulannya masing-masing ya. Yuk kita akan doa sama-sama.
Baik, sudah ya. Sekarang kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, Amin. pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Amin, Tuhan. Kiranya di dalam segala hal, di dalam segala perkara, Amin. Tuhan memberkati kami Amin. dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.